Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview speaker dari Lenyes yang udah sering banget di request oleh salah satu kawan kita, Bro Harry. Ya, udah berbulan-bulan lamanya ya di request. Sorry bro, baru kesampaian sekarang reviewnya. Tapi hey, sekarang tugas saya adalah mengulas speaker satu ini dan kasih tahu ke kalian opini saya tentang speaker satu ini. Apakah speaker satu ini worth it atau enggak? Di harganya Rp650.000. Ini adalah Lenyes S812. Mengingat untuk level harga dan ukuran yang sama, ada Eagle Terra 3 Plus, speaker 600 ribuan, favorit banyak warga plus 62 di sini. Di sini kalau kita lihat dulu dari packaging box-nya, pertama-tama kita akan disambut kertas lembar panduan singkat dalam bahasa Inggris dan Chinese. Nggak ada versi bahasa Indonesianya teman-teman. Lalu kalau kita buka box pipihnya di sini, kita dapetin 3 macam untayan. Satu untayan kain strap buat ngantungin speaker ini, satu lagi untayan kabel charging USB-C ke USB-A, dan kabel auxiliary 3,5 mm ke 3,5 mm. Dan tentunya ada Bluetooth speaker Lenyes S812 di sini. Wow, ini full stainless steel guys, nggak bohong. Oke, packaging udah, kita mulai reviewnya teman-teman. Cus! Nggak perlu susah-susah untuk ngamatin kalau salah satu nilai jual utama dari speaker satu ini adalah desain dan build quality-nya. Berbentuk tabung dengan rongga-rongga kecil dan material full stainless steel di bagian selimut tabungnya, jadiin speaker satu ini terlihat gagah dan premium. Beda banget sama mayoritas kompetitornya yang pakai material silikon atau bahkan masih plastik. Ada keterangan jelas di sini kalau chargernya harus pakai adaptor 5 volt 2 ampere dan baterainya berkapasitas 5000 mAh. Untuk ukuran segini mungkin wajar-wajar aja ya, dan ukuran baterai segini mah nggak gede-gede banget lah. Waktu saya pakai buat muter musik di volume 50-60%, Lenyes S812 ini bisa bertahan mainin musik selama 18 jam 14 menit. Terdengar impresif, tapi perlu dicatat teman-teman, kalau volume 50-60% di speaker ini, itu cuma setara sama volume sekitar 40% di Eagle Terra 3 Plus. Di bagian atas dari speaker ini bercokol berbagai macam tombol yang masih dilapisin sama karet silikon. Dan ketika saya pakai buat pencet-pencet, ini berasa agak keras. Jadi harus ada usaha atau effort lebih buat neken-neken tombolnya di sini. Kalau seandainya di sini dikasih kayak permukaan timbul gitu, pasti bakal lebih mudah banget, lebih nyaman banget buat nekan-nekan tombolnya di sini. Lalu tombol M ini merupakan tombol mode equalizer. Totalnya ada 3 mode default, mode 3D surround, dan mode subwoofer. Tapi setelah saya coba sendiri 3 mode EQ ini, saya masih merasa mode defaultnya ini yang paling proper lah, paling normal gitu suaranya. Kalau mode surround atau 3D, ini saya ngerasa iya sih dia ngasih sedikit efek reverb di sini. Jadi kayak audionya jadi berasa kayak agak lebih nyebar atau lebih open gitu. Tapi di sini bassnya jadi berkurang banget. Lalu timbre-nya juga saya merasa aneh. Vokalnya juga jadi lebih madi di sini. So, saya rasa ini nggak terlalu enjoyable buat didengerin, kecuali kalau kalian suka ya. Lalu mode subwoofernya di sini justru malah kayak ngurangin mid dan terutama ngurangin treble-nya, sehingga bassnya yang kayak lebih di-push gitu. Sehingga bassnya otomatis bakal terdengar lebih dominan. Tapi kalau didengerin baik-baik, sebenarnya antara mode subwoofer dengan mode defaultnya, justru bass di mode default ini berasa lebih tebal, lebih extended juga. Overall lebih ngebok dan kualitasnya lebih banyak lah. Jadi saya nggak paham juga mode subwoofer ini maksudnya kayak gimana. Sehingga saya berkesimpulan, 2 mode EQ tambahan yang disediain di sini kurang membantu kasih efek positif ke audionya overall. Saya masih stay dengan mode balance-nya aja, mode default-nya di sini. Coba kalian dengerin sendiri di audio sample berikut ini teman-teman. Yuk.
Oke, berikutnya. Bagian bawah dibiarin kosong, nggak ada apa-apa, selain kaki dari karet dan material plastik aja. Di area selimut bawah, terdapat flap kedap air berisi port USB-C, jack 3,5 mm, dan micro SD card slot. Yes, luar biasa. Masih ada slot micro SD di sini. Performa jack 3,5 mm-nya di sini termasuk normal-normal aja, berfungsi dengan normal. Hanya aja, ya pengaturan volumenya bakal terpisah antara speaker dengan HP atau perangkat manapun yang kalian koneksikan ke speaker ini dengan jack 3,5 mm. Harus diatur di masing-masing perangkat, teman-teman. Oke, untuk IP rating, Langes S812 ini masih IPX5. Berarti speaker ini cuma bisa tahan cipratan air dan low pressure water jet spray. Tapi ketika saya tes dengan low pressure water jet spray, sayangnya speaker saya ini cuma bisa bertahan selama sekitar 20 detik, lalu setelah itu mati, teman-teman. Yes, Langes S812 sayangnya gagal dalam water resistant test saya. Tapi tenang aja teman-teman, semua pengetesan lain dan semua review saya di sisa video ini sudah saya lakukan terlebih dahulu sebelum water resistant test saya lakukan. Lalu langsung masuk ke konektivitas. Yes, Bluetooth 5.0 masih dipakai di sini. Dengan jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya di tempat terbuka, saya dapat hasil cuma 23 meter aja ketika saya tes. Ini salah satu hasil tes sinyal Bluetooth yang paling rendah untuk Bluetooth speaker di antara Bluetooth speaker yang pernah saya tes selama ini, teman-teman. Dan juga saya merasa kestabilan sinyal Bluetooth dari speaker satu ini memang kurang oke. Contoh, ketika saya koneksikan speaker ini ke HP saya, lalu saya pakai buat muter musik, lalu saya berjalan menjauhi speaker ini. Katakanlah jarak saya dengan speaker ini saat ini 3 meter aja. HP di tangan saya. Di momen dimana saya membawa HP ini sambil membelakangin speaker Langes S812 ini, teman-teman, dimana HP ini sekarang terhalangin oleh badan saya. Di saat ini, Langes S812 ini Bluetooth-nya mulai kayak putus-putus gitu. Padahal cuma terhalangin sama badan saya aja. Ini sesuatu yang nggak pernah saya alamin di Bluetooth speaker lain yang pernah saya tes selama ini, teman-teman. Ini sedikit catatan aja. Oke, dipakai buat nonton YouTube, Netflix, Prime Video, di iPad dan HP Android saya nggak nyadar ada delay yang mengganggu. Untuk delay, untungnya masih aman-aman aja. Dan ini speaker budget, teman-teman, nggak perlu terkejut kalau belum bisa connect kedua perangkat di saat yang bersamaan. Tapi sudah ada mode TWS, jadi kalau kalian mau pasang stereo setup gitu ya, menggunakan speaker satu ini, Langes S812 ini udah support. Kalian tinggal beli lagi satu Langes S812. Plus di sini kita dikasih mikrofon, teman-teman. Jadi speaker ini bisa dipakai sebagai speakerphone. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri, kita dengerin call sample berikut ini. Yuk. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Sekarang kita akan berpindah ke Bluetooth speaker Langes S812. Yuk. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Langes S812, teman-teman. Saya menjadikan Langes S812 ini sebagai speakerphone. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Langes S812 ini, teman-teman? Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah. Levitate, going up, elevate. Watch me demonstrate.
demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump, fake, hesitate. I've been scoring every day. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That was brand new. Still, it's got nothing on you tonight. Oke teman-teman, audio sampel yang kalian dengerin tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat bagaimana audio dari masing-masing speaker ini teman-teman. Tapi tentu di sini kalian bisa amatin perbandingan karakter audio dari satu speaker dengan speaker lainnya. Jadi kita mulai dari volumenya dulu. Saya merasa secara loudness overall, secara volume, Raynes S812 ini kurang begitu kenceng, anehnya. Apalagi kalau mempertimbangkan ukurannya yang di sini hampir mirip sama Eagle Terra 3 Plus. Mulai volume rendah sampai volume maksimal. Secara loudness overall, Raynes S812 ini masih kalah sama Terra 3 Plus dan bahkan Eagle Active 2 Pro yang ukurannya jauh lebih kecil di sini. Di volume maksimalnya pun, Raynes S812 ini cuma setara dengan volume 80% di Eagle Terra 3 Plus dan volume 90 sampai hampir 100% di Eagle Active 2 Pro. Jadi ini tumben banget, Raynes yang biasanya jualan loudness dan jualan bass, di sini loudness-nya malah kalah dari speaker-speaker lain yang ukurannya bahkan lebih kecil di sini. Dan buat kalian yang udah tergoda sama embel-embel 40 watt ini, lupakan aja, ini bukan speaker yang powerful atau yang super loud. Secara bass pun juga demikian. Speaker ini bukan tipikal banyak speaker Raynes lainnya yang jualan quantity bass gede biasanya. Karena secara bass speaker ini cenderung kalem-kalem aja, dan bahkan di volume 60% aja, bassnya di sini udah mulai kedengeran agak sember, agak pecah ketika dipakai buat muter beberapa lagu yang bassnya memang bener-bener gebok dan menyiksa speaker banget. Sehingga nggak salah dong ya kalau saya di sini jujur aja ngeharapin selain loudness yang lebih gede, tapi kedalaman dan kuantitas bass yang lebih oke untuk ukurannya ini teman-teman. Ini mirip kasusnya seperti Vivan VS30 ya, dimana untuk ukurannya saya berharap bass yang lebih gede gitu loh. Dan pesaingnya, Eagle Terra 3 Plus, bisa kasih bass yang nggak cuma lebih gede, tapi kayak lebih lebih ngebok, lebih deep juga, extensionnya lebih dapet, lebih tebel, lebih bulat. Better bass overall di Terra 3 Plus. Di volume sedang, bahkan Eagle Active 2 Pro bisa kasih bass lebih bulat, lebih deep. Barulah di volume 70-100%, seperti yang saya bilang di video reviewnya ya, bass di Active 2 Pro ini mulai kewalahan, mulai kehilangan kontrolnya di sini. Dan sekarang di volume maksimal, bassnya jadi mirip-mirip sama bassnya Raynes S812 gitu. Jadi kayak lebih kalem, lebih tipis, lebih banyak nge-push mid dan treble. Tapi secara sound signature-nya teman-teman, Raynes S812 ini sebenarnya masih tipikal speaker outdoor karena tipikal audionya memang ke arah bright, mid-range, terutama upper mid dan treble-nya ini lebih dominan daripada bass-nya. Untungnya di sini saya merasa mid-range dan treble-nya lebih refine.
daripada Lanya's S809 dan Lanya's S810 bahkan. Dan bahkan saya bisa bilang mungkin Lanya's S812 ini speaker Lanya's yang paling refine secara mid dan treble-nya di antara yang pernah saya coba selama ini. Yes, mid range-nya di sini memang punya timbre yang ke arah tipis gitu, bukan yang full body. Tapi detailnya ini cukup dapat, micro detailnya, dan regency balance seperti suara S dan C ini jauh lebih terkontrol, lebih terjaga daripada regen yang sama kalau kalian dengerin di Lanya's S809 atau Lanya's S810. Tapi lebih detail bukan berarti lebih natural. Overall saya ngerasa timbre instrumen-instrumen di daerah mid-range, lalu timbre vokal, lalu juga bagaimana suara instrumen-instrumen di area treble seperti suara hi-hats, cymbal, tamborin. Meskipun mungkin secara micro detailnya Lanya's S812 ini agak lebih menang, tapi secara timbre-nya overall saya masih merasa di Terra 3 Plus dan bahkan Active 2 Pro ini berasa lebih natural, lebih utuh gitu. Kayak nggak tahu, secara timbre-nya ini lebih berasa realistis di Eagle Terra 3 Plus daripada di Lanya's S812. Di sisi lain, Lanya's S812 sekarang balik nyerang, di mana dia bisa kasih presentasi audio yang berasa lebih open, lebih lega gitu, lebih ngebuka dibandingkan dua produk Eagle ini. Terutama karena saya merasa mungkin Lanya's S812 ini dikasih DSP dengan efek reverb yang berasa lebih gitu daripada di DSP-nya Terra 3 Plus maupun Eagle Active 2 Pro. Ya, sehingga audionya jadi berasa kayak lebih ngebuka gitu, nggak cenderung terpusat di speakernya seperti yang lebih saya dapetin di Terra 3 Plus maupun Active 2 Pro. Tapi ya lagi, ini harus dibayar dengan timbre yang lebih kurang natural di Lanya's S812 ini. Dan menurut saya Lanya's S812 ini tetap improvement dibandingkan S809 dan S810, terutama regen S-nya yang udah jauh lebih terkontrol di sini. Tapi sayangnya, ya jelas ya teman-teman, untuk harga 600 ribuan, halangan utama dari S812 ini adalah Terra 3 Plus-nya Eagle dengan ukuran yang kurang lebih hampir sama. Dan jujur untuk selera saya pribadi, Eagle Terra 3 Plus masih a much better speaker, lebih all-rounder daripada Lanya's S812. Yang di sini lebih spesifik penggemarnya, di mana Terra 3 Plus bisa kasih bass yang jauh lebih deep, lebih full, bahkan lebih stabil juga di berbagai volume, sampai volume maksimal. Nggak ada kesan sembernya sama sekali, seperti yang beberapa kali saya jumpain di Lanya's S812 ini. Lalu midrange-nya juga lebih berbody, lebih full body, lebih natural di sini. Treble pun juga lebih natural, kayak cukupan aja, nggak terlalu di-boost gitu. Meskipun di satu sisi, audionya di sini nggak se-open, selega, sengebuka di Lanya's S812. Ya, masing-masing punya plus minus, tapi kalau saya rangkum, jelas Eagle Terra 3 Plus masih lebih banyak plusnya. Secara kesimpulan, kalau S812 ini dijual di harga 500 ribuan, mungkin S812 masih bisa saya lebih rekomendasikan. Tapi 600 ribuan, agak susah jujur. Kalau kalian tanya ke saya siapa target market dari speaker satu ini, mungkin speaker ini masih bisa saya rekomendasikan dan bakal masih cocok untuk jadi speaker yang bisa berfungsi juga sebagai penghias ruangan gitu. Jadi penghias ruangan tapi juga berfungsi sebagai speaker. Berfungsi untuk ya katakanlah kasih ambient music gitu, kasih background music gitu di ruangan. Di samping sebagai penghias ruangan. Ya kalian bandingkan sendiri. Menurut kalian mana yang lebih cocok buat jadi penghias ruangan secara desainnya dari dua speaker ini? Plus materialnya Lanya's lebih premium dari stainless steel. Dan saya nggak bisa bilang Lanya's S812 ini SQ-nya jelek. Menurut saya enggak. Justru saya merasa mid-range dan treble di speaker ini udah lebih improve daripada banyak speaker Lanya's lain yang pernah saya dengerin selama ini. Ini masih bisa kalian dengerin untuk casual listening, buat dengerin lagu-lagu kayak genre jazz, akustikan, santai-santai gitu. Musik-musik instrumental, biola, piano, gitar akustik, ini masih cocok aja, masih oke. Selama bukan lagu-lagu yang bassnya dominan. Mungkin sekarang secara level dari kualitas mid dan treble-nya ini, saya mungkin bisa sandingkan Lanya's S812 ini mendekati karakternya Mifa, brand yang speaker-speakernya juga udah cukup improve selama beberapa waktu terakhir ini teman-teman. Tapi tetap aja kita nggak bisa nutup mata kalau problem utama speaker Lanya's S812 ini ada di kuantitas bass dan loudness yang minim banget buat ukurannya. Ini tuningannya lebih ke outdoor, ke arah bright,
tapi nggak didukung dengan loudness yang memadai, sehingga secara loudnessnya lebih cocok untuk low volume atau pemakaian indoor teman-teman. So jelas kalau kalian fokusnya buat dengerin musik secara lebih serius, untuk harga 600 ribuan di antara dua speaker ini, jelas Tera 3 Plus lebih saya rekomendasikan. So, gitu dulu aja teman-teman video review dari Lanyax S812 ini. Semoga membantu menjawab rasa penasaran kalian, khususnya buat Bro Harry ya. Sekian opini saya, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian berkenan. Jadi kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.